Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada Jakarta. Kandidat nomor urut 2 dan nomor urut 3 ini sama-sama suka main kartu pemirsa. Tapi kalau tadi kartu untuk lansia, sekarang mari kita bandingkan kartu bidang pendidikan. Mana yang lebih unggul? KJP atau KJP yang pakai plus di belakangnya? Kita lihat yang berikut. KJP-nya bukan cuma diteruskan, akan ditingkatkan menjadi KJP plus. Jadi nanti anak-anak yang kejar paket C juga bisa dapat, kejar paket B juga bisa dapat, dan bisa dipakai juga untuk pelatihan. Saya nggak ngerti KJP plus, maksud beliau itu plusnya apa ya? Kalau yang punya kami jelas sampai kuliah. Udah sampai kuliah bisa masuk perguruan tinggi negeri, udah kami biayain. Malah nilainya kita tingkatkan, kami masuk pada 300 miliar, sekarang udah 2,5 triliun. Kita targetnya bisa 3 triliun, saya nggak ngerti plusnya apa. Saya ingin ke Pak Anies, tadi disebutkan Pak Basuki tidak mengerti plusnya apa. 1,5 menit untuk Anda, apa plusnya di kartu Jakarta Plus? Pertama adalah kartu ini mengcover bukan hanya anak dalam sekolah. Mengapa ini penting? Karena tanggung jawab pemerintah adalah mendidik. Dan ketika bicara mendidik, bukan saja yang berada dalam sekolah, tetapi juga mereka yang sudah tidak lagi berada dalam sekolah. Mereka membutuhkan juga. Apa yang mereka butuhkan? Bisa untuk kejar paket, tadi sudah disampaikan. Yang kedua, bisa dipakai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Sehingga mereka memiliki keterampilan, dan dengan keterampilan itu mereka kemudian bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa melanjutkan pendidikan dan lain-lain. Jadi tujuannya adalah ini menjadi jembatan. Bagi yang berada dalam sekolah, kita tahu KJP yang sekarang sudah ada. Bahkan sama sampai dengan perguruan tinggi. Tapi yang membedakan adalah bahwa nomor satu itu. Lalu yang kedua, kita juga akan mengintegrasikan dengan Kartu Indonesia Pintar. Bahkan dalam jangka panjang, kita ingin akan membuat KJP ini diterima oleh setiap anak di Jakarta. Jadi bukan hanya mereka yang status sosial ekonominya prasejahtera, tetapi juga mereka yang hari ini sudah ekonominya baik. Gunanya beda. Kalau yang prasejahtera mereka menerima cash transfer, kalau yang sudah sejahtera dipakai untuk berbagai fasilitas diskon. Lalu yang tidak kalah penting di dalam KJP Plus ini adalah... Baik. Waktunya sudah habis, Mas Habis. Anies. Kita kasih tepuk tangan. Terima kasih, Mas ya. Anies Baswedan. Pak Ahok, apakah sudah mengerti sekarang setelah dijelaskan langsung oleh kandidat nomor urut 3? Iya, saya 1,5 menit. mengerti, tapi nggak bisa kami kerjakan. Karena kan katanya fungsi mendidik. Kami ingin sebenarnya mendidik itu, kalau anak mau sekolah, kita kasih. Ini mendorong anak-anak untuk mau sekolah. Kalau soal nanti paket itu kita kerjakan lagi sendiri. Kalau dia mau usaha, kami berikan lagi 80-20. Kalau dia mau untuk pelatihan, kita punya pelatihan lagi yang tidak bayar sebetulnya. Jadi kami tidak ingin kasih uang ke anak, supaya dia merasa saya nggak mau sekolah pun dapat uang. Nah ini kita tidak mau merusak seperti itu. Kita dengarkan. Ini fungsi edukasi. Yang kedua adalah data. Kenapa penting data seperti ini? Supaya kami tahu nih dia belanja apa. Kenapa kami tidak kasih izinkan tunai? Kalau anak yang mampu untuk diskon, kami sudah punya kartu Jakarta One buat seluruh orang Jakarta. Mau diskon, mau naik bus, mau apa saja itu Jakarta One. Jadi ini tujuannya apa? Misalnya Anda naik bus dari Jempol turun ke Kelingking. Kalau Anda pakai kontan, tidak pakai kartu, kami tidak tahu Anda turun di mana. Tapi kalau dengan pakai kartu, saya tahu nih, Anda dari Jempol ke Kelingking. Jurusan busnya nggak ada, maka saya bisa membuat jurusan langsung. Artinya apa? Data dari transaksi non tunai itu kami pakai kembali untuk bisa melayani orang Jakarta lebih baik lagi. Jadi bukan kasih uang, enggak. Harus ada memotivasi mereka. Itu yang saya katakan di awal. Uang harus mendidik. Baik, terima kasih Pak Basuki. Silakan, kita akan diskusi terbuka soal KJP Plus. Langsung ditanggapi Pak Anies. Sebetulnya ada satu lagi yang sangat berbeda, signifikan, adalah identifikasinya.
Kalau di dalam KJP ini, kepala satuan pendidikan akan menugaskan wali kelas, guru kelas untuk mengidentifikasi penerima. Guru itu job description-nya bukan mengidentifikasi warga miskin. Justru ini akan berbeda. Banyak sekali kita temukan di lapangan keluarga-keluarga yang mengeluh karena mereka tidak menerima KJP. Pak Anies boleh tolong langsung difokuskan Karena ke itu, yang tadi? Kalau kita lakukan, justru kita akan melakukannya begini, menggunakan BDT, dan ini basis data terpadu, yang kemudian diverifikasi lewat Kementerian Sosial dan TNP2K, kemudian TNP2K itu tim percepatan penanggulangan kemiskinan, kemudian dari data itu dibawa ke wilayah Jakarta, diverifikasi di level RT RW, sehingga penerima benar-benar mereka yang membutuhkan. Dan yang tidak kalah penting, kita tidak meninggalkan mereka yang membutuhkan. Hari ini banyak yang nggak terima. Dan itu kita temukan di lapangan. Silakan. Ya, saya katakan betul guru bukan identifikasi murid miskin. Tapi guru itu bukan cuma ngajarin pelajaran. Guru itu mesti punya hati, empati kepada murid-muridnya. Jadi harusnya seorang guru yang empati. Dia bisa kenalin mana muridnya yang miskin, mana yang kaya. Nah kalau yang miskin, dia nggak pakai uang dia sendiri. Dia laporkan, kami urus. Karena dulu pernah pakai sistem oknum RT, RW bisa main juga. Harusnya seorang guru bukan cuma memberikan pelajaran. Tapi guru itu betul-betul sayang kepada anak didiknya. Nah kalau dia sayang, dia minta KJP kita berikan. Kalau kemarin belum dapat, karena memang terjadi ledakan KJP. Ada 250.000 lebih tambahan. Ini yang sedang kami lakukan. Kenapa? Orang sekarang mulai sadar, KJP itu bisa beli daging, beli beras. Ada sisa akhir tahun bisa beli laptop, bisa beli skateboard. Itu sesuatu yang membuat mereka sekarang mendaftar. Begitu dia daftar kita kasih kok. Oke. Saya ingin ke Pak Anies. Pak Anies, saya ingin Anda spesifik menanggapi bahwa tadi memang tidak ingin kasih uang langsung tunai ke anak dan kemudian datanya itu untuk transaksi non tunai. Ya. Silakan langsung ditanggapi poin itu. Begini, kalau kita lihat kebutuhan, anak-anak itu kebutuhan variasi. Bahkan kalau saya ketemu di lapangan, banyak sekali orang tua yang mengeluh, kami ini beli sepatu lagi, beli tas lagi, udah cukup. Tapi kami terbatas bisa pemanfaatannya. Dan perhatikan, ini banyak studi yang menunjukkan, ketika cash transfer kepada warga yang miskin, pemanfaatannya hampir selalu itu sesuai dengan programnya. Yang problem itu adalah transfer untuk mereka yang tidak miskin. Itu pemanfaatannya bisa meleset. Baik. Tapi kalau yang miskin, artinya begini. Saya ingin komentari soal guru tadi. Guru memang betul harus kasih sayang. Tapi mencari, memverifikasi, itu ada aturan hukumnya. Jadi ini adalah domain yang sebetulnya bukan domain wilayah guru. Baik, Pak Basuki. Bahwa guru nanti kasih sayang, guru mendidik itu tentu. Tapi mencarinya Tanggapan Anda, lewat Pak Basuki. struktur. Saya katakan gini, bukan memverifikasi, kita ada SOP. Misalnya guru ya, kalau dia lihat anak itu jajan sampai 50.000, 100.000 di sekolah. Pakai handphonenya iPhone, Samsung. Masa gurunya nggak tahu ini orang mampu? Justru kalau guru nggak ngenalin muka raut wajah muridnya, ini bukan guru. Guru harus tahu persis. Apa dia butuh alat pendengaran, apa dia butuh kacamata. Terus dia bilang apa lagi? Beli sepatu lagi, tas lagi. Saya kira ini juga Pak Anies data yang lama ya. Ini data yang lama. Dulu harus wajib beli tas, beli sepatu. Sekarang enggak. Kalau dia hemat, uang pada akhir tahun itu langsung menjadi hadiah buat si anak naik kelas. Makanya ada yang bisa beli laptop, ada yang bisa beli sepeda. Itu boleh. Tapi dia hemat. Jadi inilah kita katakan, kita mendidik anak-anak itu untuk nabung, untuk tanggung jawab soal uang, bukan foya-foya. Dan kami juga bisa memonitor anak ini belanja di mana. Baik. Dia bisa belanja di Carrefour, makanan segala macam. Bahkan beliin kakek neneknya Pampers. Kakek nenek, saya lihat. Baik, Pak Basuki. Kita bisa bantu juga gitu. Saya ingin masih soal KJP Plus, saya ingin Anda spesifik menanggapi bahwa kemudian nanti akan ditanggapi Pak Anies bahwa ada banyak anak putus sekolah yang tidak tercover oleh KJP Plus ini. Justru sekarang mereka banyak yang mendaftarkan lagi, kita bisa daftarkan. Banyak anak-anak kalau yang udah terlanjur drop out, dia nggak mau kita dorong untuk paket A, paket B, paket C. Termasuk keterampilan. Nah sekarang kita tambahkan lagi, mereka bisa direkrut jadi pegawai untuk pelatihan. Baik. Ya, pergubnya belum pernah berubah. Jadi itu dikatakan Pak Basuki, tapi pergubnya enggak. Pergubnya mengatakan bahwa sasaran penerima adalah peserta
yang berdomisili dan bersekolah di satuan pendidikan. Jadi meskipun dikatakan begitu, pergubnya nggak diubah kok. Ini masih pergub yang berlaku sekarang. Artinya sebenarnya ini lagi-lagi karena kampanye ada variasi nih baru. Bahwa mereka yang di luar sekolah itu akan diberikan juga. Mirip juga nih seperti yang kita tawarkan tadi. Jadi Nggak ada itu. Bagaimana Pak Basuki? jadi Nggak ada. Jadi yang di luar sekolah tetap tidak boleh dapat KJP. Makanya bagi saya KJP Plus itu merusak mental anak. Kalau nggak sekolah merusak. Pak Anies, Bagi saya itu merusak. Makanya ini saya dua hal minta yang berbeda. aplausnya ketika semua Ini sudah berbeda selesai. banget ini. Pak Anies, Pak Basuki dengan segala hormat, di kota tempat Pak Basuki tinggal namanya Jakarta Utara. Di sana angka partisipasi anak SMA hanya 52%. Artinya 48% di luar sekolah. Jadi KJP-nya Bapak itu hanya menjangkau separuh dari anak-anak di kota tempat Bapak tinggal. Betapa tidak adilnya pendekatan seperti ini. Pak Basuki? Ini yang kita akan ubah. Enggak, justru saya bilang ini dua sisi yang berbeda ya. Saya kira bagus untuk penonton juga bisa lihat perbedaan ini. Saya tetap konsisten. Anda kalau mau dapat KJP harus sekolah. Anda masuk lagi ke formal, saya urusin. Anda umur berapa kita urusin, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak sekolah, Anda mau kerja atau mau usaha, mau paket A, paket B, Baik. itu kita bantu bukan Saya- dapat KJP. Beda Pak Anies, gitu loh. Pak Anies. Ini beda banget. Baik, Pak Basuki saya kasih kesempatan Pak Anies. Mungkin Pak Basuki tidak banyak melihat kenyataan di lapangan ya. Kalau CCTV nggak menangkap itu Pak. Kalau di lapangan, Baik. Bapak tahu begitu anak putus sekolah, apalagi di jenjang SMP, SMA, tantangan terbesar adalah mengembalikan. Baik. SD masih mudah, SMA hampir selalu sulit. Nah masalahnya adalah kita mau membiarkan Baik. atau melakukan sesuatu, kami memilih Terima kasih melakukan sesuatu. Pak Anies. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk keduanya. Saya ingin ingatkan kepada teman-teman yang hadir di studio Mata Najwa malam hari ini agar tepuk tangan atau aplaus diberikan selesai masing-masing kandidat menyampaikan tanggapannya, jadi tidak mengganggu alur diskusi kita malam hari ini. Terima kasih atas pengertiannya. Kita akan break. Setelah ini kita masih akan lanjutkan apa yang beda tapi sama, apakah pendekatan dan gaya kepemimpinan yang berbeda tapi sama. Kita akan bahas soal itu setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada Jakarta.